Salve, salam cerdas dan bijak. Apa itu cinta tulus dan yang ikhlas? Cinta yang tulus dan ikhlas yang diilhami oleh Tuhan Yesus, yang berasal dari Tuhan Yesus, adalah cinta yang mengalahkan segala sesuatu. Injil hari ini menyatakan bahwa kelahiran Yesus sewaktu Maria bertunangan dengan Yusuf, tiba-tiba Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung. Yusuf berniat mau menceraikan Maria dengan secara diam-diam agar tidak mempermalukan. Tetapi Roh Kudus menyuruh dia untuk tidak meninggalkan, karena anak yang dikandungnya dari Roh Kudus. Dan malaikat berpesan dalam mimpi Yusuf bahwa anak ini akan menyelamatkan umatnya, yaitu yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Suatu cerita ada di suatu paroki. Ada sepasang pengantin datang kepada pastor ke parokinya untuk penyelidikan kanonik. Sewaktu penyelidikan kanonik, mereka menjalankan proses kanonik itu dengan baik, dan akhirnya pesta pernikahan pun tanggalnya ditentukan. Selang beberapa hari ada yang tidak wajar. Padahal sewaktu orang itu kembali dari kanonik tersebut, karena sewaktu proses kanonik semua beres dan Romo sudah menyatakan oke dan menyetujui tanggal pernikahan mereka yang telah diusulkan mereka. Mereka pulang dengan sumringah, dengan baik-baik, karena proses kanonik sudah selesai dan segera akan melangsungkan pesta pernikahannya. Tetapi anehnya, di suatu cerita seminggu setelah peristiwa kanonik, si Romo tadi bercerita bahwa si pengantin tersebut kembali ke pastoran lagi. Si laki-laki datang dari pintu depan pastoran, sementara si perempuan masuk dari samping pintu samping pastoran. Melihat kedatangan sepasang calon pengantin tersebut, pastor tadi sudah bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan? Dan dari penglihatan pastor tersebut atau Romo tersebut, melihat gelagat si laki-laki tersebut, dia sudah merasakan ada yang kurang beres atas kedatangan sepasang calon pengantin tersebut. Setelah masuk ke dalam pastoran, si Romo atau pastor tersebut menyuruh si laki-laki itu duduk, dan si perempuan itu pun masuk ke dalam, dan pastor itu pun atau Romo itu menyuruh si perempuan itu duduk. Setelah dipersilakan duduk oleh Romo tersebut lalu bertanya kepada calon pengantin tersebut, apa gerangan mereka kembali datang ke pastoran. Lalu si calon pengantin pria tersebut mengatakan, maaf pastor atau Romo, pernikahan kami dibatalkan saja.
Romo lalu bertanya, kenapa bisa begitu? Coba pikirkan matang-matang, kenapa bisa begitu? Akhirnya si laki-laki tersebut berterus terang kepada Romo. Romo, saya memang waktu kanonik itu, dan Romo merasa beres-beres saja. Ternyata setelah pulang dari proses kanonik, saya mengetahui bahwa istri saya sudah dalam keadaan hamil dan yang menghamili bukan saya. Lalu si pastor itu terdiam sejenak memikirkan. Jadi maksudmu bagaimana? Lalu kata Romo itu, dia bertanya, maksudmu bagaimana? Itulah pertanyaannya kepada si laki-laki tersebut. Pokoknya saya akan membatalkan pernikahan tersebut. Lalu si Romo itu bertanya, tolong pikirkan baik-baik. Lalu diberi dia berpikir selama setengah jam. Lalu sebenarnya Romo itu sudah merasa agak kesal dan geram, karena si pengantin perempuan itu dari mimik wajahnya atau mukanya merasa tidak ada yang salah, seolah dia tidak bersalah. Tetapi walaupun begitu, Romo, yang namanya Romo, tetap sabar menghadapi umatnya. Lalu setelah ditunggu setengah jam, si laki-laki Romo tersebut lalu bertanya kepada si calon pengantin laki-laki tersebut, bagaimana keputusanmu? Setelah Romo tadi bilang saya untuk berpikir dan merenung, saya sudah merenung, saya sudah pikirkan, saya rela menerima dia begitu. Lalu si Romo tersebut berkata lagi, wahai calon pengantin pria, ini adalah pernikahan Katolik, sekali untuk seumur hidup, tidak untuk main-main. Jadi tolong pikirkan baik-baik. Tapi si calon pengantin pria tersebut mengatakan, karena kecintaan saya dan ketulusan saya mencintai dia, saya menerima dia apa adanya. Lalu si Romo tersebut pun menyetujui pernikahan itu kembali. Begitu juga karena dorongan cinta dari Tuhan, Yosef pun yang dalam hatinya berpikir menceraikan Bunda Maria yang telah mengandung dari Roh Kudus, oleh karena dorongan Tuhan melalui perintah dari malaikat. Akhirnya Yosef pun, Santo Yosef, jadi mengambil Maria menjadi istrinya, dan anak yang dilahirkan oleh Maria pun nanti akan disebut namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tujuan ayat hari ini atau ilustrasi yang saya paparkan hari ini apa? Bila kita mencintai dengan tulus, ikhlas dan murni, dan dorongan dari Tuhan kita, cinta yang tulus dan ikhlas dan kuasa dari Tuhan mengalahkan segala sesuatu. Sekalipun itu pahit, kita akan rela menerimanya itu karena kecintaan dan keikhlasan kita demi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, karena cintanya terhadap kita umatnya manusia, dia rela tersalib, bahkan mati di kayu salib. Tapi dia bangkit dan naik ke surga. Sekalipun sebelum dia disalib, dia mengatakan waktu berdua di Bukit Zaitun, tamat Getsemane, ya Bapa, seandainya cawan ini bisa berlalu daripada aku, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi.